Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan aku Kaisa Azahra dengan NIM 22020. Aku mahasiswi dari Akademi Terapi Wicara Jakarta. Di sini aku akan membuat video promotif dengan kasus disartria. Kira-kira teman-teman ada yang tahu disartria nggak? Nah, kalau belum tahu, aku jelasin ya. Jadi, disartria adalah kelainan bicara yang didapat setelah cedera neuromuskuler yang mengurangi kejelasan bicara karena kontrol otot yang lemah, tidak tepat, lambat, atau tidak terkoordinasi. Dampak dari disartria lebih dari sekedar komunikasi dan mempengaruhi fungsi psikososial. Kerusakan otak yang disebabkan oleh stroke, cedera, atau penyakit lainnya dapat membuat ucapan menjadi tidak jelas dan sulit dipahami. Kondisi ini dikenal dengan disartria dan terjadi ketika otot-otot wajah, lidah, dan tenggorokan lemah, lamban, dan tidak terkoordinasi. Disartria dapat menyebabkan penderitanya kehilangan kepercayaan diri saat berbicara dan menjadi terisolasi secara sosial. Meskipun orang lain menganggap gejalanya ringan, penderita disartria tidak mengalami kesulitan dalam berpikir, mengingat, dan mengingat kata-kata. Nah, teman-teman, tadi aku sudah menjelaskan tentang pengertian disartria. Nah, sekarang aku mau menjelaskan dan menyebutkan sindrom-sindrom disartria. Nah, untuk macam-macam sindrom itu sendiri ada 7 sindrom. Nah, yang pertama itu ada disartria lemas. Untuk lokalisasinya itu ada di neuron motoris bawah. Penyebabnya itu karena virus, tumor, stroke, degenerasi, trauma, racun, atau obat. Ciri-ciri kelainan bicaranya itu bicaranya lemas, hipernasalitas, dan suara lemah dan parau. Yang kedua ada disartria spastis. Nah, lokalisasinya itu ada di neuron motoris atas. Penyebabnya itu karena stroke, trauma, racun, degenerasi, ensefalitis. Nah, ciri-ciri kelainan bicara itu ada monoton, tekanan berkurang, dan suara serak. Ada disartria ataksis, itu lokalisasinya di sistem cerebeller. Penyebabnya karena tumor, stroke, multiple sclerosis. Nah, ciri-ciri kelainan bicaranya itu ada huruf mati tidak tepat, artikulasi terjadi substitusi, atau memburuk. Lanjut ada disartria hipokinetis. Lokalisasinya ada di substansia nigra atau globus pallidus. Nah, penyebabnya itu karena Parkinson, ensefalitis, trauma, keturunan racun atau obat. Ciri-ciri kelainan bicaranya itu monoton, tekanan berkurang, bagian bicara pendek dan cepat. Lanjut lagi ada disartria hiperkinetis atau disartria cepat. Lokalisasinya ada di striatum atau nukleus subtal. Nah, penyebabnya itu karena korea, infeksi, Gilles de la Tourette. Ciri-ciri kelainan bicaranya itu kecepatannya bervariasi dan suaranya itu terdengar monoton. Atau bicaranya terdengar monoton. Lanjut lagi ada disartria campuran. Lokalisasinya itu ada di neuron motoris bawah dan atas. Ciri-ciri kelainan bicaranya, artikulasi sangat terganggu, hipernasalitas, suara parau, kontrol, suara terganggu, suara serak, tekanan berkurang, monoton, dan suara terkesan rata. Untuk disartria hiperkinetis, bagian yang lambat.
Itu penyebabnya karena infeksi, stroke, tumor, dan obat. Ciri-ciri kelainan bicaranya itu suara serak, fonasi terlalu berlebihan, dan huruf hidup tidak benar. Nah, yang terakhir itu ada apraksia verbal. Lokalisasinya itu ada di korteks premotoris kiri. Nah, penyebabnya karena stroke, tumor, trauma, dan infeksi. Ciri-ciri kelainan bicaranya, bicara sadar terganggu. Kesalahan tidak konsisten pada produksi fonem. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung tentang perbedaan disartria dan apraksia, untuk disartria sendiri itu disebabkan karena cedera neuromuskuler. Jadi gangguan bicara ini diakibatkan luka pada sistem saraf yang gilirannya mempengaruhi bekerja baiknya satu atau beberapa otot yang diperlukan untuk berbicara. Dan untuk apraksia verbal itu gangguan artikulasi yang diakibatkan karena lesi di otak. Jadi ada kerusakan juga di otak. Nah, yang terganggu itu adalah programasi otot-otot bicara untuk memproduksi secara sadar berbagai fonem. Dan programasi urutan gerakan-gerakan otot-otot yang memproduksi kata-kata secara sadar. Jadi, terapi bicara akan memberikan strategi dan latihan untuk meningkatkan kejelasan bicara dan untuk mengatasi interaksi sosial. Nah, bisa juga untuk pasien-pasien disartria itu bisa dengan pengobatan yang lain, yaitu dengan akupuntur atau stimulasi otak.